Shalom, selamat malam Bapak Ibu Shalom. Saudara yang dikasihi Halo. Tuhan. Halo. Puji Tuhan, kita akan mulai ibadah doa malam pada hari ini. Seperti biasa, Bapak Ibu Saudara nanti harap mematikan mic-nya, dan nanti yang bertugas nanti akan saya unmute dari saya supaya ketika kita menyanyi bersama suaranya tidak saling menumpuk begitu. Mari bersama-sama Bapak Ibu Saudara kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita akan mulai ibadah kita malam hari ini. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur untuk malam hari ini, dan kami akan bersama-sama beribadah dalam ibadah doa malam pada hari ini. Walaupun kami beribadah secara online, tetapi kami percaya Roh Kudus hadir di tempat kami masing-masing, melawat setiap kami. Yang sakit Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Yang sedang dalam persoalan pergumulan, Tuhan Yesus juga memberikan jalan keluar yang terbaik sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu. Kami juga menyerahkan jaringan internet di tempat kami masing-masing, peralatan yang kami gunakan dalam nama Tuhan Yesus, semuanya berjalan dengan lancar, sehingga kami dapat menikmati lawatan Tuhan melalui ibadah doa pada malam hari ini. Hamba-Mu yang mengambil bagian dalam pelayanan, dalam ibadah doa malam ini, Roh Kudus terus memampukan, nama Tuhan Yesus semakin ditinggikan dan dimuliakan. Di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mulai ibadah kami malam hari ini, dan kami juga menyerahkan awal, pertengahan, hingga akhir dalam ibadah doa ini ke dalam tangan-Mu saja. Haleluya, amin. Mas Yanto dipersilahkan untuk memimpin kita di dalam puji-pujian. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu dan Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kembali kita berjumpa lagi di dalam persekutuan ibadah doa malam Rabu. Bersyukur pada hari ini kita boleh dilawat Tuhan dengan kondisi yang sehat, lebih kasih karunia Tuhan yang begitu luar biasa kepada kita, perlindungan Allah di dalam kita melalui kehidupan di dunia ini. Kita kembali bersyukur, lebih baik satu hari kita semua berada di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Itulah Bapak Ibu dan Saudara pujian yang kita akan nyanyikan pada malam hari ini sebagai persembahan upah yang harum di hadapan Tuhan dalam ibadah doa malam. Satu hal yang kurindu. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang kupinta, menikmati bait-Mu Tuhan, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Satu hal yang kurindu,
Lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Dan menikmati semua kemurahan-Mu. Dan menikmati semua kemurahan-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau baik. Engkau baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Semua kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Dan menikmati semua kemurahan-Mu. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur kita boleh bersama-sama dalam ibadah doa malam hari karena kemurahan Tuhan yang begitu luar biasa melawat kita, memelihara kita, kesehatan kita, semua yang diberikan kepada kita itu karena kemurahan Tuhan yang begitu luar biasa yang Tuhan berikan. Mari Bapak Ibu dan Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita kembali muji muliakan nama Tuhan. Biarlah Tuhan hari ini
yang kita layak, yang kita sembah sebagai Allah yang hidup, membimbing kita dalam kehidupan sehari-hari. Biarpun dalam suatu pencobaan, ujian, Tuhan selalu menolong kita dan memberikan jalan yang keluar. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tuh tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di takhta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Aku cinta padamu Tuhan, aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di takhta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di takhta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di takhta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita siapkan hati untuk menyambut kebenaran firman Allah. Mari kita tunduk kepala, mohon agar Roh Kudus mengurapi hamba-Nya yang memberitakan firman. Bapa di surga,
betapa gembira, bahkan bahagia hati kami malam ini dalam ikatan damai sejahtera, satu roh, satu iman. Kami sehati memuji, memuliakan nama Tuhan, dan kami siap untuk ditegur, dinasihati, dikuatkan dan diberkati oleh pemberitaan firman Allah. Namun kami lebih dahulu berdoa, Bapa, sehati untuk saudara-saudara kami yang dalam berbagai macam pergumulan. Kami berdoa untuk Bapak Agus Gunawan yang masih dirawat di National Hospital. Tuhan, tambahkan iman percayanya, lawat dan limpahi dengan damai sejahtera Allah dan sukacita Roh Kudus. Dan kami sehati mohon, Tuhan menjamah, menyatakan kuasa-Mu, menguatkan, menyembuhkan dalam nama Yesus Bapak Agus Gunawan di National Hospital. Ibu Agus yang menunggui, Tuhan juga lindungi, Tuhan juga berkati, kuatkan iman, kuatkan hatinya, juga tubuhnya untuk terus berjaga-jaga dan dalam penyertaan Tuhan yang ajaib. Keberadaannya di sana kiranya juga menjadi kesaksian bagi keluarga dan orang-orang lain yang mungkin berinteraksi di Naos. Terima kasih Bapa di surga. Terus kami mohon pertolongan Tuhan, campur tangan Tuhan untuk saudara yang kurang sehat tubuhnya. Sehati kami berdoa untuk Bapak Sri Margo ya Tuhan. Tuhan mengetahui pergumulannya, mengetahui kelemahan tubuhnya, penyakit apapun yang menyebabkan kurang dapat leluasa beraktivitas. Maka sehati kami berdoa malam ini, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan jamah, Tuhan kuatkan, Tuhan teguhkan, nama-Mu ditinggikan, nama Tuhan dimuliakan. Ada ibu, bapak, saudara, bahkan mungkin putra-putri cucu jemaat damai sejahtera atau keluarganya yang sekarang juga kurang sehat tubuhnya oleh berbagai macam penyakit. Tuhan jamah. Kami juga terus berdoa untuk Oma Aminah di sepanjang townhouse. Tuhan terus jamah, Tuhan kuatkan, Tuhan teguhkan, sehat pulih seperti sedia kala. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur malam hari ini yang susah Tuhan hiburkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang menghadapi berbagai macam pergumulan Tuhan teguhkan imannya untuk selalu percaya dan berserah dan tidak menyerah. Terima kasih Bapak. Kami menyerahkan Bapak Suharjito yang malam ini tidak memberitakan firman Allah. Urapan Roh Kudus, wibawa surgawi, dan hikmat ilahi menyertai Bapak Suharjito. Firman diberitakan, nama Yesus ditinggikan, kami semua diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami siap diberkati oleh pemberitaan kebenaran firman Allah. Terpujilah nama Tuhan Yesus kekal selama-lamanya. Bersama kita katakan, amin. Silakan Pak Cito, dipersilakan untuk menyampaikan renungan firman Allah. Ya, sudah. Monggo Pak Cito. Salam. Selamat malam, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Pada malam hari ini, kami sangat bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan, di mana melalui hamba-Nya, Bapak Gembala, kami dipercayakan untuk menyampaikan renungan firman Allah pada malam hari ini. Itu adalah suatu anugerah yang luar biasa bagi kami untuk belajar bersama-sama dengan Bapak dan Ibu saudara sekalian. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, mari bersama-sama kita lihat atau kita baca apa yang terdapat di dalam Alkitab kita, di dalam surat Yakobus, ya, Yakobus pasal
yang kelima, Yakobus pasal yang kelima, ayat yang ke-13 sampai dengan 16. Yakobus pasal yang kelima, ayat 13 sampai dengan 16 akan saya bacakan untuk kita semuanya. Puji Tuhan. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, di sini perlu kita garis bawahi dengan ayat yang ke-16b. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Oleh sebab itu, di sini akan kami beri judul, mengapa kita harus berdoa. Nah, sebelum kita melangkah ke sana, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, siapakah yang berdoa itu? Ya, siapa yang harus berdoa itu? Yaitu orang-orang yang benar. Siapa orang yang benar tentunya? Kalau di dalam dunia ini pasti ada orang yang salah, ada yang benar. Ya, siapa yang salah, siapa yang benar? Ini adalah benar di hadapan Tuhan. Siapa yang benar di hadapan Tuhan? Tentunya ialah Bapak, Ibu kita, dan kita semuanya. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang diselamatkan oleh Tuhan, ya, yang meninggalkan kehidupan yang lama, masuk dalam kehidupan baru, itu adalah orang-orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan. Puji Tuhan. Jadi sayogyanya kita semuanya, orang-orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan ini, ya, kita itu kalau berdoa mempunyai kuasa yang sangat besar, ya. Oleh sebab itu, mengapa kita harus berdoa? Karena itu adalah merupakan suatu kewajiban kita. Kita sudah dibenarkan oleh Tuhan, sudah disembuhkan oleh Tuhan, dosa-dosa kita sudah diampuni. Oleh sebab itu, kita menjadi orang benar dan kita harus berdoa kepada Tuhan. Dan kalau kita berdoa kepada Tuhan, orang benar, kita semuanya ini adalah sangat besar kuasanya. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, dan sekalian. Oleh sebab itu kita kembali ke ayat yang ke-13. Kalau ada di antara kamu yang menderita sakit, menderita, baiklah ia berdoa. Jadi kalau siapapun itu ada yang menderita, penderitaan dalam macam-macam. Entah masalah keluarga, masalah keuangan, masalah ya hal-hal yang lain lah. Tentu ada banyak hal-hal yang perlu kita doakan. Mari kita bersama-sama kita doakan, ya. Kita saling mendoakan satu dengan yang lain, ya. Kita membantu di dalam doa yang sakit, yang lemah, kita doakan, ya, supaya ada kekuatan bagi saudara-saudara kita yang lemah, yang sakit tadi. Puji Tuhan. Tadi dikatakan di sana adalah doa orang-orang yang benar, ya. Banyak hal-hal di dalam Alkitab, contoh-contoh siapakah doa-doa daripada orang-orang yang benar. Kalau kita lihat ayat di bawahnya, ya, yaitu ayat yang ke-19, ayat 17. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan.
Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Ini doa daripada Elia. Elia adalah orang biasa, tapi hidup benar di hadapan Tuhan. Karena hidupnya benar di hadapan Tuhan, doanya sangat berkuasa sekali dan diperhatikan oleh Tuhan. Karena kehidupan Elia adalah merupakan kehidupan yang sungguh-sungguh takut kepada Tuhan. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kita bisa melihat suatu ayat yang sangat luar biasa yang mungkin sudah banyak kita kenal, ya. Bagaimana peperangan antara Israel melawan Amalek, ya. Bagaimana bangsa Israel berperang melawan Amalek. Kita lihat apa yang terdapat di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-17 ayat 10 sampai 12. Bagaimana Musa, Harun, dan Hur dia berperang melawan Amalek yang luar biasa juga kekuatannya itu. Apakah Musa, Harun, dan Hur membawa senjata, membawa pedang, atau membawa kekuatan yang begitu besar? Kita baca tidak. Harun, Musa, dan Hur di sana dia hanya mengandalkan doa mereka. Manakala dia kuat, bersatu padu berdoa, berseru kepada Tuhan, disitulah Musa atau Israel mengalami kemenangan. Apabila dia doanya lemah, ya, di situ bangsa Israel mengalami kekalahan. Apa kesimpulannya? Kesimpulannya adalah doa mempunyai peranan yang sangat penting di dalam setiap kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan sekalian, sebab itu baiklah, jangan kita katakanlah bosen atau males, aras-arasan kok doa-doa terus begitu ya. Janganlah seperti itu. Ya memang kalau karena satu dan lain hal, sekali waktu mungkin kita tidak datang itu satu hal yang wajar, yang biasa. Tapi kalau sudah bermalas-malasan, terus-menerus tidak datang, tidak mau berdoa, perlu diperhatikan, ya. Perlu kita introspeksi diri kita masing-masing. Karena doa adalah merupakan kekuatan di dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan. Di sana tadi dikatakan di dalam Yakub pasal yang ke-5 ayat yang ke-15 tadi, dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia, dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Luar biasa, Bapak, Ibu, dan sekalian. Jadi manakala kita berdoa, kita harus punya iman. Kita harus percaya dengan sungguh-sungguh bahwa Tuhan memberikan kekuatan, memberikan mukjizatnya, akan mengabulkan doa-doa kita. Itu kita harus yakin. Kita harus percaya dengan sungguh-sungguh. Karena doa yang dengan iman, dilandasi dengan iman, itu akan membawa kesembuhan dan membawa keselamatan bagi siapapun yang kita doakan. Ya, tadi dikatakan tadi di dalam ayat yang ke-16b tadi, bila dengan yakin, berarti dengan iman tadi didoakan, sangat besar kuasanya, relevan sekali. Jadi kemana kita berdoa, kita harus punya iman, punya keyakinan dengan sungguh-sungguh bahwa Tuhan sanggup, ya, Tuhan sanggup menjawab segala doa-doa permohonan kita, ya. Karena Tuhan yang begitu mengasihi, Tuhan yang begitu menyelamatkan kita semuanya, adalah Tuhan yang begitu kasih, Tuhan yang begitu murah, yang begitu memperhatikan kepada kita. Manakala kita anaknya berdoa kepada Tuhan, ya, masa Tuhan biarkan begitu saja. Ya, sedangkan Bapak kita sebagai manusia saja, manakala anak kita merengek-rengek, katakanlah minta apa, minta ini, minta jajan, itu ya tidak sampai hati, akan dipikirkan oleh seorang tua, diberikan apa yang diminta oleh anaknya. Ya, berusaha untuk memberikan, apalagi Bapa kita yang di surga. Kalau kita sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan dengan iman, dengan yakin, dengan percaya, kita pasti percaya Tuhan kabulkan. Lalu kapan Tuhan kabulkan? Saudaraku sekalian, itu waktunya adalah waktunya Tuhan. Ya, bisa cepat, bisa lambat, bisa ditunda, ya, dan sebagainya. Itu adalah otoritas daripada Tuhan. Tapi tanggung jawab kita, tugas kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang yang percaya, orang yang sudah
dibenarkan oleh Tuhan, kita wajib berdoa mohon kepada Tuhan. Puji Tuhan. Ada contoh yang lain Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Kalau kita melihat daripada Kisah Rasul pasal 16 ayat yang ke-25, bagaimana Paulus dan Silas berdoa, ya. Mana dia dalam keadaan di penjara, terbelenggu di tempat yang paling dalam sekalipun, ya. Dia dirantai dengan para tawanan-tawanan yang lain. Tapi bagaimana? Apakah pada waktu itu padahal Paulus dan Silas dia sungguh-sungguh melayani Tuhan? Apakah dia menggerutu? Apakah dia menghujat Tuhan, marah kepada Tuhan? Tuhan, saya sudah melayani Engkau, tapi kenapa saya harus dirantai? Saya harus dibelenggu, saya harus dipenjarakan. Paulus dan Silas tidak demikian. Tapi justru walaupun dia dipenjara, dirantai, dibelenggu, dia berseru memuji Tuhan dan berdoa kepada Tuhan. Apa yang kita lihat, apa yang kita baca, disitulah mukjizat yang luar biasa terjadi. Di mana pintu-pintu penjara itu terbuka demikian, belenggu-belenggu juga terbuka, bahkan penjahat-penjahat yang lain juga ikut keluar daripada penjara itu. Itu adalah kuasa doa daripada Paulus dan Silas. Jadi sungguh Bapak Ibu sekalian, doa yang sungguh-sungguh kita doakan dengan iman kita, dengan yakin, dengan percaya, disitulah kuasa doa itu nyata di dalam kehidupan kita masing-masing. Ya, saya percaya bahwa di antara kita semuanya, Bapak Ibu dan saudara sekalian, tentunya juga punya problem, permasalahan di dalam rumah tangga kita masing-masing. Manakala kita bawa di dalam doa dengan sungguh-sungguh, disitulah Tuhan menjawab. Saya sendiri merasakan sedemikian rupa kasih Tuhan yang luar biasa. Manakala saya berdoa kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, akhirnya walaupun katakanlah waktunya tidak seperti apa yang menjadi keinginan saya, tapi Tuhan juga toh akhirnya memberi jawaban yang tepat sesuai dengan waktunya Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu dan saudara sekalian. Itulah Allah yang kita sembah, Allah yang kita tinggikan, Allah yang kita agungkan di dalam Yesus, yang senantiasa sungguh-sungguh perhatikan di dalam setiap kehidupan kita. Kita lihat lagi di dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat yang ke-31. Ya. Bagaimana Petrus dan Yohanes dia juga berdoa, ya. Kisah coba kita baca bersama-sama Kisah Rasul pasal yang keempat. Ayat yang ke-31. Nah, ya, Kisah Rasul pasal 4 ayat yang ke-31. Dan ketika mereka sedang berdoa, ya Yohanes dan Silas dan Petrus, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Puji Tuhan, Bapak Ibu dan saudara sekalian, bagaimana Petrus dan Yohanes pada waktu itu ditangkap, dipenjarakan, tapi setelah dia dilepaskan dari penjara, ya, dia berdoa kepada Tuhan. Dia berdoa mohon kepada Tuhan, dan goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Ya. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Ada kekuatan yang baru, ada sesuatu yang luar biasa, ya, untuk Petrus dan Yohanes. Manakala dia memberitakan Injil pada waktu itu, ya, dia penjara, ditangkap, dianiaya dan sebagaimana. Tapi setelah dia keluar, dia juga tidak takut. Dia tetap memberitakan firman Allah, dan dia berdoa kepada Tuhan, mohon kekuatan kepada Tuhan. Akhirnya goyanglah tempat itu. Dan akhirnya dia memberitakan firman Allah itu lebih berani dan lebih leluasa. Apakah dengan kekuatannya sendiri? Tentunya tidak. Ya, tentunya tidak. Berkat doa daripada Petrus dan Silas, Petrus dan Yohanes, disitulah ada kekuatan. Dia memberitakan firman Allah dari desa ke desa, mungkin dari kota ke kota,
lebih sungguh-sungguh ya disertai oleh Tuhan dengan luar biasa. Puji Tuhan, Bapak Ibu dan saudara sekalian. Di situ manfaat daripada doa, daripada pahlawan-pahlawan iman pada waktu itu. Oleh sebab itu Bapak Ibu dan sekalian, kita kembali kepada Yakobus pasal yang kelima tadi, pada Yakobus pasal yang kelima. Ya, Yakobus pasal yang kelima. Kita baca ayat yang ke-16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Intinya kita harus saling mendoakan satu dengan yang lain, ya. Kita doakan semua di antara kita, ya, yang baik kita yang kenal atau yang belum kenal, sanak saudara kita doakan kepada mereka. Dan di sana dikatakan tadi doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Jadi doa Bapak Ibu saudara sekalian, doa saya, doa kita semuanya, kita harus mengakui bahwa kita ini adalah orang-orang yang benar, yang sudah dibenarkan oleh Tuhan dan ditebus segala dosa-dosa kita. Sehingga doa-doa kita itu ada kuasanya. Kita harus kita yakini, harus kita imani. Ya, oleh sebab itu kita harus sadar, harus tetap bersyukur kepada Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan, karena kita sudah dibenarkan oleh Tuhan. Tuhan sudah mati di kayu salib, sudah menebus segala dosa-dosa kita, ya. Tuhan sudah membenarkan kita, sehingga kita diwajibkan untuk senantiasa tetap berdoa kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, baiklah kita melalui firman Allah yang pendek, yang singkat ini, kita harus sadar bahwa sebenarnya kita ini adalah orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan. Kita orang-orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan. Oleh sebab itu janganlah kita kembali dalam kehidupan yang lama lagi. Kita kembali terjerumus di dalam dosa-dosa lagi. Tapi baiklah senantiasa kita minta, kita mohon kepada Tuhan, Roh Kudus sendiri senantiasa memimpin setiap langkah kita. Roh Kudus sendiri senantiasa ada di dalam hati kita, sehingga membawa hidup kita ini senantiasa lebih berkenan kepada Tuhan, sehingga doa-doa kita juga akan dikabulkan oleh Tuhan sendiri. Puji Tuhan, Bapak Ibu dan saudara sekalian, kiranya firman Allah yang pendek ini bisa atau boleh menjadi berkat bagi kita semuanya. Amin. Saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Puji Tuhan, terima kasih Pak Arjito. Juga sebelum kita berdoa, saya mengucapkan selamat datang, selamat malam Bapak Pendeta Edi Cahyo Mulyono. Terima kasih dari GBS Sumber juga, walaupun wajah tidak muncul, Mas Andreas Cahyono, Pak Pendeta Andreas Cahyono dari Kutai Barat juga ikut bergabung dengan kita. Selamat malam Mas Andreas, suaranya jelas Mas. Terima kasih. Malam Pak, ini nggak bisa syuting Pak. Oh iya. Kita kalau syuting. Ya kita semuanya kangen ya Mas, kapan datang Surabaya. Baik, puji Tuhan. Bapak Ibu, puji Tuhan. Jadi Pak Andreas Cahyono dari Kutai Barat, Mas Cahyono kita di sini, Pak Edi Cahyo Mulyono ini dari Solo ya. Terima kasih. Saya manggilnya Mas Edi ya. Tuhan memberkati. Mari kita sekarang sehati berdoa. Mas Isra saya minta untuk berdoa syafaat untuk pemerintah, untuk bersyukur bahwa pandemi ini kita membaca laporan akhir-akhir ini berangsur-angsur menjadi baik. Tingkat terinfeksinya positif COVID sangat rendah sekarang ini. Rumah sakit juga sudah ada yang kosong di beberapa tempat ya. Namun kita tidak boleh lengah.
kita mesti harus tetap waspada, taat, dan patuh terhadap protokol kesehatan kemanapun dan dimanapun. Ada dua hal yang paling penting, pakai masker dan vaksin. Itu mesti harus kita kejar, kita upayakan. Tapi puji Tuhan, saya mendapatkan info bahwa hampir semua jemaat yang memang usianya sudah mesti divaksin, 12 tahun ke atas, bahkan anak-anak kita semua sudah divaksin. Tapi kalau ada 1-2 yang belum vaksin, harap segera vaksin. Karena itu hal yang sangat penting dalam hal mengatasi pandemi ini. Silakan Mas Isra, kita menyanyi satu nyanyian dulu. Silakan Mas Isra, ambil pujian atau Mas Yanto, pujian. Mas Isra siap, kita berdoa. Silakan. Mas Yanto, tolong Mas. Ya, Mas Yanto, tolong lagi satu pujian. Ya, tiada yang mustahil, tak apa, silakan. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar, karena Allah bekerja di antara kita. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar, karena Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar, karena Allah turut bekerja di antara kita. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur untuk ibadah kami pada malam hari ini. Dan kami sekarang bersatu hati berdoa untuk bangsa dan negara kami dalam menghadapi pandemi ini. Kami terus menyerahkan Bapak Presiden beserta seluruh pembantunya dan juga aparat keamanan TNI Polri, para dokter, perawat dan relawan yang sekarang ini bekerja keras untuk menahan laju pandemi ini. Kami menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Tuhan memberkati dan melindungi mereka semua. Dan kami terus bersatu hati berdoa, Tuhan cukupkanlah pandemi ini, Tuhan, dan terus Tuhan pakai kami anak-anak-Mu tidak pernah berhenti untuk berdoa bagi bangsa dan negara kami. Tuhan cukupkan, Tuhan terus lindungi bangsa dan negara kami ini. Dan kami yakin dan percaya setiap usaha pemerintah yang sekarang ini sedang dilaksanakan, baik untuk program vaksinasi maupun PPKM, sesuai dengan kondisi di daerah masing-masing, semuanya berjalan dengan baik dan lancar. Kami semua, seluruh rakyat Indonesia, taat akan protokol kesehatan dimanapun dan kapanpun kami berada. Terlebih kami, Tuhan Yesus, sebagai anak-anak-Mu, jadikan kami pelopor dalam protokol kesehatan ini. Jadikan kami menjadi terang di tengah-tengah lingkungan, terlebih dalam mentaati apa yang sudah dianjurkan pemerintah untuk vaksinasi maupun protokol kesehatan di rumah kami masing-masing, dan terlebih ketika kami beribadah bersama-sama di gereja, kami saling menjaga sehingga orang-orang dapat melihat dan kami menjadi kesaksian
nama Tuhan Yesus ditinggikan dan dimuliakan. Tuhan terus melindungi kami semua, jemaat Damai Sejahtera, juga saudara-saudara kami yang lain, saudara-saudara seiman kami yang beribadah secara tatap muka. Tuhan Yesus juga menjaga dan melindungi kami semua. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan doa kami ini. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita sehati berdoa dan juga saling mendoakan sebagaimana firman Allah tadi, agar usaha, pekerjaan, sekolah, kuliah anak-anak cucu kita terus disertai Tuhan dan diberkati Tuhan. Usaha di segala bidang Tuhan tolong dan campur tangan. Persoalan-persoalan yang ada dalam keluarga, Tuhan turun tangan membela anak-anaknya. Bagi saudara yang mungkin sekarang ini bagaikan memikul beban yang berat, Tuhan tahu saudara merasakan itu, tumpangan tanganmu di atas dada saudara atau suami istri, saudara bisa saling berpegangan dan sehati untuk berdoa untuk persoalan yang dihadapi. Tuhan tolong, Tuhan bebaskan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan mengenal kami semua anak-anak-Mu satu persatu. Tuhan mengetahui pergumulan kami, Tuhan mengetahui kesusahan, kesukaran tiap-tiap anak-anak-Mu, baik dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam pendidikan hari depan, maupun dalam rumah tangga dan keluarga kami. Juga di dalam pelayanan masing-masing kami anak-anak-Mu. Sebab itu kami sekarang sehati berdoa, meyakini akan kebenaran firman-Mu. Jikalau kami orang-orang sudah dibenarkan karena Kristus, saling mendoakan sehati dengan sepenuh keyakinan, doa kami tidak sia-sia. Tuhan mengampuni orang yang berdosa, Tuhan menyembuhkan orang yang sakit, Tuhan menguatkan orang yang lemah, Tuhan berikan pertolongan-pertolongan dengan cara yang ajaib, Tuhan menunjukkan jalan keluar, Tuhan menambahkan kekuatan iman dan pengharapan untuk tidak goyah dan tidak menyerah. Dalam nama Tuhan Yesus, saudara-saudara, kasih karunia dan rahmat Tuhan turun melimpah atas saudara. Pertolongannya yang ajaib turun atas saudara. Pada waktunya yang indah, kita akan melihat betapa ajaibnya Tuhan. Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Allah bekerja dalam perbuatan-perbuatan besar yang tak terduga, perbuatan-perbuatan ajaib yang tak terbilang banyaknya, jauh melampaui apa yang kami doakan, apa yang kami pikirkan. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu, Bapak Pendeta Edi Cahyomoyono di GBS Berakah Solo. Kami berdoa untuk hamba-Mu, Bapak Pendeta Andrea Cahyono di Kutai Barat. Memberkati Tuhan hamba-hamba-Mu ini. Terus tambahkan hikmat-hikmat surgawi, kuasa dari tempat yang maha tinggi, wibawa ilahi atas hamba-hamba-Mu yang masih muda ini, agar dimanapun Tuhan tempatkan, Kristus ditinggikan, keluarganya diberkati, jemaat Tuhan juga makin berakar, tumbuh, berbuah bagi kemuliaan Tuhan. Beberapa saudara kami yang ada di luar kota, yang bergabung dengan kami, berdoa malam hari ini, juga Tuhan lawat, Tuhan memberkati mereka seperti kami semua anak-anak-Mu, jemaat Damai Sejahtera, yang berdoa sehati dari rumahnya masing-masing. Terima kasih Bapa di surga, kami percaya mukjizat Tuhan itu nyata. Kami percaya kuasa-Mu dahsyat. Kami percaya tangan Tuhan tidak kurang panjang diulurkan, menjamah tiap-tiap kami anak-anak-Mu. Jikalau ada dosa, kesalahan yang menghalangi, ampunilah kami Tuhan. Darah Kristus anak domba Allah
menyucikan dosa kesalahan kami, mengampuni kami semuanya. Dan Roh Kudus terus leluasa bekerja bagi kami, anak-anak-Mu masing-masing. Kami bersehati selalu, walaupun situasi kondisi masih belum normal benar, tetapi kami mau semakin setia dan tekun mengikut Tuhan Yesus. Ibadah-ibadah yang diselenggarakan yang masih daring atau yang tatap muka dan serentak dengan itu, dengan streaming atau recording, Tuhan berkatilah agar jemaat Tuhan tidak goyah imannya, apapun badai yang menerjang sekarang ini. Terima kasih Bapak. Malam ini kami hendak membaringkan diri dengan tentram, sebab kami percaya Tuhan Yesus memelihara melawat kami. Tuhan Yesus adalah gembalaku yang baik, sehingga kami tidak kekurangan suatu pun. Tuhan membaringkan kami di padang yang berumput hijau dan menuntun kami ke air yang tenang. Tuhan menyegarkan jiwa kami dan memimpin kami pada jalan yang benar oleh karena nama-Mu. Sekalipun harus melewati lembah kekelaman, kami tidak takut bahaya, sebab Tuhan Yesus beserta kami. Kuat dan kasih-Mu, gada dan tongkat-Mu itu selalu menghibur kami. Tuhan menyediakan hidangan melimpah di depan lawan-lawan kami, dan piala kami penuh melimpah. Terima kasih Bapa, kebajikan dan kemurahan selalu menyertai kami sepanjang umur hidup kami. Dan kami mau diam di rumah Allah seumur hidup kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Bapak, Ibu, Saudara, arahkan hatimu, pikiranmu kepada Kristus di surga. Saudara bisa mengangkat atau menadahkan tanganmu dengan iman menerima berkat-Nya. Dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, turunlah melimpah atasmu dan atas seisi rumahmu anugerah dan berkat Bapa, damai sejahteranya yang melampaui segala akal dan sukacita surgawi melimpah oleh kasih karunia Kristus dan persekutuan Roh Kudus sepanjang malam ini. Tidur dengan nyenyak, istirahat dengan tenang, esok pagi bangun, tubuh sehat, hati gembira, kembali menunaikan tugas pekerjaan kita masing-masing bersama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah menerima berkat-berkat-Mu. Terima kasih Bapa. Haleluya. Bersama kita katakan, amin.